Bab 017. Dert, panggilan masuk. Dari Faris. Amira segera mengcancelnya. Laki-laki itu benar-benar mengganggunya. Setiap di-cancel Faris selalu meneleponnya lagi. Akhirnya karena kesal Amira mematikan ponselnya. Daf. Tanpa sengaja Amira bertabrakan dengan Riko. Rick, lo kemarin mau ngomong apa? Riko tidak menjawab. Ia malah kabur menghindari Amira. Membuat gadis itu mengernyit tidak mengerti. Tuh anak kenapa ya? Gumam Amira. Mira, HP lo nggak lo aktifin ya? Suci menghampiri Amira secara tiba-tiba. Iya, emang kenapa? Suci tolak-toleh kanan kiri sebelum membisikkan sesuatu di telinga Amira. Duh biarin aja. Gue kesel. Masak dari tadi gue dikirimin pesan sama di telepon terus. Nih baca. Suci menyerah ponselnya kepada Amira. Pesan dari Faris. Tolong tanyain Amira. HP-nya habis baterai atau nggak ada sinyal. Soalnya tiba-tiba nomornya tidak aktif. Isi dari pesan tersebut. Amira memandang pesan itu dengan kesal. Dengan segera dia mematikan ponsel Suci. Dia ingin melakukan kegiatan study tour ini dengan tenang. Memang dia anak kecil apa, dikit-dikit ditanyakan ini itu. Kenapa HP gue lo matiin? Protes Suci. Biarin, awas kalau lo nyalain lagi. Ancam Amira. Lo aneh banget deh. Diperhatiin laki malah nggak mau. Perhatian sih perhatian tapi nggak gitu juga. Sungut Amira. Suci memandang Amira tidak mengerti. Diperhatikan suami ganteng plus terkenal kok nggak mau. Mending kasih ke dia aja deh tuh si Faris. Ups, dengan segera Suci menepis pikiran laknatnya. Diperhatiin laki siapa? Tiba-tiba Tia hadir di antara mereka. Amira dan Suci terdiam tiba-tiba. Membuat Tia heran. Kok diam sih gue datang? Atau jangan-jangan lo lagi yang udah kebelet nikah? Tia menunjuk Suci spontan. Enggak ya, gue belum mau punya laki. Gue mau kuliah, mau mengejar cita-cita gue mau jadi orang sukses. Jadi apa nanti kalau gue udah nikah di umur segini? Dek, dengan segera Suci menutup mulutnya yang benar-benar asal jeplak. Arah pandangnya beralih pada Amira yang raut wajahnya langsung berubah terdiam. Sepertinya kata-kata Suci benar-benar mengenai perasaannya tepat sasaran. Gue pergi dulu. Amira langsung berlalu meninggalkan Suci dan Tia dengan raut wajah yang tidak terbaca. Tuh anak kenapa? Tanya Tia heran. Sementara itu Suci benar-benar bersalah atas ucapannya. Tanpa sadar dia telah mengeluarkan kalimat yang membuat Amira tersinggung. Amira segera menepi dari keramaian. Dia jadi terpikir kata-kata Suci barusan. Tanpa sadar air matanya mengalir. Sialan, dengan cepat Amira segera mengusap air matanya yang tidak dia inginkan jatuh di saat seperti ini, tapi, perkataan Suci ada benarnya. Akan jadi apa dirinya nanti? Di umur sekarang dia sudah menikah. Ah, kenapa dia jadi begini? Amira segera menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak boleh terlalu banyak pikiran sekarang. Amira. Sadar ada yang memanggilnya dengan cepat Amira menghapus air matanya. Kamu kenapa? Dengan cepat Bu Tami berdiri di hadapannya sebelum Amira menoleh. Nggak apa-apa Bu. Amira tersenyum sok tegar. Benar kamu tidak apa-apa. Bu Tami memastikan. Iya Bu. Kalau begitu saya akan kembali bergabung dengan teman-teman. Permisi Bu. Amira segera meninggalkan Bu Tami. Setelah Amira lumayan jauh. Dengan cepat Bu Tami mengeluarkan ponselnya dan mengetikkan sesuatu di sana. Mira. Suci mengejar Amira. Mira gue minta maaf kalau kata-kata gue tadi menyinggung lo. Amira menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Suci. Lo nggak salah. Apa yang lo bilang tadi benar kok. Amira kembali berucap sok tegar. Mira, gue bener-bener minta maaf. Suci masih merasa bersalah. Udah lupain aja. Sekarang kita balik gabung ke sana. Ajak Amira. Sementara itu Suci dengan masih merasa bersalah mengikutinya dari belakang. Saat itu ketika langit mulai gelap Amira dan teman-temannya baru tiba di bandara. Ternyata kegiatan yang mereka laksanakan selesai dengan cepat. Sebuah mobil berwarna hitam menghampiri dirinya.
Seperti kenal. Dengan segera Amira mengangkat panggilan masuk dari ponselnya. Padahal saat itu dia sedang mengorder taksi online. Ayo masuk. Suara dari ponselnya. Dengan segera Amira membuka pintu mobil dan masuk ke dalam sana duduk di kursi depan. Faris tersenyum ke arahnya di kursi kemudi. Abang tahu dari mana aku udah sampai. Setelah meletakkan ranselnya di bangku belakang. Kamu nggak perlu tahu abang tahu dari mana. Faris segera melajukan mobil perlahan. Dalam perjalanan Amira terlihat bingung karena Faris membawanya ke jalan yang berbeda dari apartemen. Ini mereka akan kemana? Abang kita mau kemana? Nanti kamu akan tahu. Kasih tahu kita mau kemana. Amira cemberut. Faris tidak menjawabnya. Laki-laki itu terus fokus menyetir mobil. Abang, suara Amira meninggi. Masih fokus menyetir. Kita mau kemana? Mencubit lengan Faris. Merengek. Aduh sakit Amira. Kok abang dicubit? Faris meringis. Ini anak kenapa sih? Faris memandangnya dengan heran. Amira mulai berani mencubitnya. Kita mau kemana? Jawab dulu. Faris menghela nafas panjang. Kita mau ke rumah kakek. Ucapnya pelan. Sampai akhirnya Amira melepaskan cubitannya. Kakek. Sesampainya di rumah kakek Faris segera turun dari mobil. Dia mengambil tas ransel Amira di kursi belakang. Kemudian membawa tas itu di punggungnya. Ia pun beralih kembali ke kursi depan tempat Amira duduk. Gadis itu tertidur selama dalam perjalanan. Faris tidak ingin membangunkan tidur Amira. Gadis itu sepertinya sangat kelelahan dengan kegiatannya hari ini, dengan segera dia pun mengangkat tubuh Amira. Kemudian menggendongnya masuk ke dalam rumah. Seorang art bernama Mbok Yana mendekat saat Faris memanggilnya. Dia menyuruh Mbok Yana untuk mengambil ransel yang ada di punggungnya. Amira tidur. Mama Faris yang juga baru sampai dari luar negeri menghampiri. Iya, jawab Faris singkat, sambil terus membopong Amira masuk. Duh kasihan. Anak mama pasti kelelahan. Mengelus kepala Amira sebelum Faris membawanya ke kamar. Sesampainya di kamar, Faris langsung membaringkan Amira ke atas kasur. Ngos-ngosan juga dia rupanya. Tak berapa lama terlihat Amira menggeliat. Dia mengerjap-ngerjap sebelum akhirnya terduduk tiba-tiba. Rupanya dia terkejut dengan suasana baru itu. Dia memandangi Faris yang ada duduk di sampingnya. Sudah bangun. Faris mengembangkan senyum di wajahnya. Ini di mana? Kita sudah di rumah kakek. Amira beringsut turun dari ranjang. Dia keluar dari kamar sementara Faris mengikutinya di belakang. Perlahan dengan masih setengah sadar dia menuruni tangga. Kemudian entah kenapa dia duduk di salah satu anak tangga tersebut. Faris geleng-geleng kepala. Apa Amira masih di dunia mimpi? Dia pun segera menghampiri istrinya itu. Abang, Amira berontak saat Faris tiba-tiba menggendongnya. Siapa suruh duduk di sini? Kalau masih ngantuk ayo tidur lagi. Biar abang temenin. Nggak mau. Turunin. Bukannya menurunkan Amira. Faris malah mendaratkan ciuman di pipi gadis itu bertubi-tubi. Gemas. Itulah yang ada dalam pikiran Faris saat ini. Abang apaan sih? Bersungut-sungut kesal. Ada apa dengan laki-laki itu sekarang? Kenapa sedari kemarin di hotel dia selalu menciuminya? Memang si Amira juga pernah melakukan itu beberapa kali saat Faris tidur. Tapi ini sangat berlebihan. Apalagi di saat mereka berdua sama-sama sadar. Udah bangun sayang. Mama hadir di antara mereka. Membuat Amira segera melompat dari gendongan Faris. Amira menyapa. Mama segera mendekat dan memeluk Amira erat. Kemudian menciumi kedua pipi gadis itu bergantian. Sepertinya dia mendapatkan banyak cinta saat ini. Mama orang kedua yang menciuminya setelah Faris. Ayo kita ke bawah. Mama menarik tangan Amira menuruni tangga. Meninggalkan Faris yang kecewa karena Amira dibawa pergi darinya. Kakek mana ma? Amira duduk menunggu di meja makan. Sementara Mama sedang menyiapkan makanan untuknya. Kakek masih di kantor sayang. Mami menghidangkan puding untuk Amira. Dedi nggak ikut Mama pulang. Sebelum menyendok puding masuk ke dalam mulutnya. Dedi lagi sibuk sayang.
Bagaimana pudingnya enak? Amira mengangguk Negan masih mengunyah puding di mulutnya. Mama benar-benar perhatian. Andai saja di sini ada Mami pasti dia akan merasa lebih senang. Setelah selesai disuguhi puding oleh Mama Faris, Amira kembali masuk ke dalam kamar. Dilihatnya kamar kosong. Tidak ada Faris di dalam sana. Mungkin sebaiknya sekarang dia mandi. Bergegas masuk ke kamar mandi. Tak lama dia keluar lagi. Dia harus mengambil handuk. Dia ingat membawa handuk di dalam ranselnya. Tapi, ransel tersebut tidak ada di dalam kamar. Amira pun keluar dari kamar. Di luar dia bertemu Mama. Ini Mama sudah siapkan baju-baju untuk kamu, semua yang kamu butuhkan ada di sini. Mama membuka lemari dan memperlihatkan isinya kepada Amira. Iya terima kasih, maaf Amira jadi ngerepotin. Tidak apa-apa sayang. Tadi Mama yang lupa memberitahu kamu. Kalau begitu Mama keluar dulu ya. Mama Anjani pun keluar dari kamar. Amira segera mengambil handuk yang ada di sana. Kemudian segera bergegas kembali masuk ke dalam kamar mandi. Suara guyuran air terdengar dari kamar mandi. Faris mendudukkan dirinya di atas kasur. Dia berbaring sejenak melepas penat. Tangan kirinya dia jadikan bantal, sementara tangan kanannya berada di kening. Dengan kaki yang masih menjuntai di lantai perlahan dia mulai terlelap. Ceklek Amira keluar dari kamar mandi. Bersamaan dengan itu Faris tergerak dari lelapnya. Dia pun duduk menatap Amira. Sudah selesai mandinya. Mengikuti langkah Amira yang terlihat hati-hati. Abang ngapain masih duduk di situ? Maksudnya, aku mau ganti baju. Ya sudah, ganti aja. Amira memberikan tatapan tajam ke arah Faris. Kenapa? Abang keluar dulu. Faris menghela nafas. Kapan Amira akan mengerti coba? Ganti baju saja disuruh keluar begini. Abang. Kenapa? Katanya disuruh keluar. Faris yang hendak membuka pintu berbalik. Ini nyangkut. Amira memegangi handuk yang menyangkut di anting sementara tangan satunya lagi memegangi handuk untuk menutupi dadanya. Lepasin tolong. Faris pun mendekat. Dia pun mencoba untuk melepas anting yang menyangkut di handuk. Sakit. Pelan-pelan. Makanya diam dulu jangan gerak-gerak. Dengan hati-hati Faris melepaskan handuk yang tersangkut di telinga Amira. Tapi, aroma tubuh itu. Amira sangat wangi. Entah kenapa Faris jadi ingin menciumnya. Udah. Sekarang abang keluar lagi. Usir Amira. Dia pun membenahi handuknya. Tidak ada pergerakan dari Faris. Sekarang dia malah menatap Amira lekat. Menyibakkan rambut gadis itu ke belakang. Abang mau ngapain sih? Menepis tangan Faris yang terus mencoba menyentuh area kepalanya. Tadi kenapa abang telepon gak diangkat? Terus kenapa HP-nya dimatikan? Menggulung-gulung dan memainkan rambut Amira dengan tangan kanannya. Sementara tangan kirinya menarik tubuh gadis itu untuk lebih menempel padanya. Dek, Amira terdiam. Kamu nggak suka? Faris berbisik di telinga Amira. Membuat gadis itu bergidik. Tangannya sudah tidak bisa dikondisikan. Mengelus, menelusuri setiap kulit Amira yang terbuka. Abang geli. Menyentak dan mendorong tubuh Faris darinya. Faris tak bergeming. Dia malah mengecup bibir Amira pelan. Yang akhirnya membuat gadis itu terdiam mendadak. Amira memberikan tatapan risih pada Faris. Kakak, terdengar suara memanggil dari luar kamar. Kak Amira. Amira sepertinya mengenali suara tersebut. Itu seperti suara Romeo. Dengan segera tanpa sadar dirinya belum memakai baju Amira segera membuka pintu. Romeo. Wajah Amira terlihat begitu sumringah. Kakak, Dung. Romeo terkejut melihat keadaan Amira yang hanya memakai handuk dengan Faris di belakangnya. Romeo segera berpaling dia lupa kalau sekarang kakaknya adalah wanita yang sudah menikah. Kamu kesini sama Mami. Amira hendak menghampiri Romeo. Dilihatnya Mami ada di belakang. Dengan segera dia memeluk Mami erat. Mami, kangen. Iya Mami juga kangen. Tapi sebaiknya kamu pakai baju dulu Amira. Mami Misaka tersentak. Putihnya itu tidak memakai baju. Mami Miska pun perlahan mendorong Amira kemudian berlalu menarik tangan Romeo untuk ikut bersamanya.
Dia benar-benar datang di saat yang tidak tepat. Kakak aku ke bawah dulu ya. Romeo meninggalkan Amira yang memandangnya dengan kebingungan. Kenapa? Amira hendak mengejar Romeo dan Mami Miska. Namun dia segera sadar dengan keadaannya hanya bebalut handuk. Dia pun berbalik. Saat dilihat Faris ada di belakangnya, Amira langsung melempar tatap tajam. Kenapa? Sorot mata Faris penuh tanya. Dia pun berjalan mengikuti langkah Amira. Abang bisa keluar dulu nggak? Menyentak saat berbalik tiba-tiba. Baik, baik. Faris pun mengalah. Dia segera keluar dari kamar. Amira mendadak jadi emosi dengan perlakuannya, apalagi jika dia sentuh. Kenapa ya? Faris terus menerka-nerka. Amira segera menutup pintu kamar. Dia terduduk di atas sofa, menggigit ujung handuknya. Jadi, apa yang dia takutkan akan segera terjadi. Tidak, Amira menggelengkan kepalanya. Dirinya belum siap. Dia belum siap dengan semua ini. Flashback. Jadi saat itu, ketika saat masih di hotel, Amira yang baru selesai mandi dengan handuk yang masih terlilit di kepala segera meraih ponselnya yang masih dicharger di atas meja. Dia mendengus kenapa Suci tidak mencabut chargeran ponselnya semalaman. Namun segera dia lupakan hal itu. Ada sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang membuat dia begitu penasaran. Semalam, apa yang dilakukan oleh Faris padanya? Daripada dia terus penasaran akan hal tersebut, lebih baik dia mencari tahu lewat internet. Amira pun segera mengetikkan kata kunci, kenapa lelaki ingin menyentuh tubuh wanita. Ya, kata kunci itulah yang keluar dalam kepalanya saat itu. Dan seketika timbullah banyak artikel yang keluar. Apa yang sebenarnya yang pria pikirkan tentang tubuh wanita? Healthliputan10.com. Makna sentuhan pria, blog para cecan narsis. Alasan pria menyentuh P***YUD**R wanita, kepobanget.com. Hati-hati dan dengan perasaan gugup Amira perlahan mengklik artikel yang nomor 3 dan beberapa saat kemudian, dia berkeringat setelah membaca semua artikel-artikel itu. Apa? Jadi, jangan-jangan semalam Faris menginginkan itu, pada tubuhnya. Amira memeluk erat tubuhnya sendiri. Menggelengkan kepala dan memekik seketika. Membuat Suci yang sedang minum kaget dan langsung menyemburkan air dalam mulutnya. Faris terlihat lesu menuruni tangga. Kenapa dia jadi tidak bersemangat begini? Dia merasa sakit hati saat ditolak dan diusir dari kamar tadi. Amira benar-benar tega. Gadis itu berubah. Padahal dulu saat dia sakit gadis itu sampai memaksa dan menariknya agar bisa ditemani tidur dan minta dipeluk. Dengan pikiran yang masih melayang dia pun segera menuju ke ruang makan. Faris, Amira mana? Tanya Mami Miska. Faris kamu ditanyain. Mama Adele menyahut. Faris tersadar dari pikirannya yang melanglang buana. Dia tidak sadar bahwa ada keberadaan Mami Miska. Mi. Faris mendekat yang langsung disambut pelukan oleh Mami Miska. Kemana Amira? Kenapa dia tidak turun bersama kamu? Tanya kakek yang baru bergabung. Mama Adele menarik kursi untuk sang ayah. Itu dia baru selesai mandi. Aku disuruh duluan. Mencoba tersenyum. Tidak mungkin kan dia bilang kalau diusir dari kamar. Romeo, kamu juga datang. Faris mengelus kepala Romeo pelan dan duduk di sampingnya. Romeo mendelik. Memang kakak iparnya itu tidak sadar kalau tadi yang memanggil Amira dengan keras dan mengganggu mereka berduaan di dalam kamar adalah dirinya. Sial, Romeo yang polos jadi berpikir yang tidak-tidak tentang kakaknya. Maafkan aku Kak Amira. Romeo. Tak berapa lama, Amira akhirnya bergabung di antara mereka. Melihat semua orang menunggunya, Amira merasa bersalah. Memang siapa dirinya? Orang penting. Amira, kenapa sih kamu membiarkan kakek menunggu? Orang yang paling dihormati dan disegani di rumah ini. Itu dia cucuku sudah datang. Kakek menyambut Amira dengan sumringah. Faris memandang kakek kesal. Kenapa hanya kepada Amira? Kakek bersikap seperti itu. Cucuku. Memang dia juga bukan cucu kakek. Kakek saja tidak pernah seperti itu padanya. Kakek. Amira menyalami kakek.
Kemudian setelah itu dia duduk di antara mereka. Lebih tepatnya di samping Romeo. Dia mendaratkan cubitan kecil di pipi adiknya itu.